Akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Tapi yang jelas, banyak yang mati. Apakah ini akibat dosa atau ini akibat yang lain? Maka kita akan melihat bahwa di dalam perkembangan kehidupan manusia, dari filosof-filosof yang paling terkenal yaitu pasti dari Yunani. Dalam mitologi Yunani ada yang meyakini bahwa manusia itu begitu lahir, dia sudah tahu akan hari kematiannya. Maka dalam kehidupan dia di dunia ini, dia ada di dalam kemurungan, tekanan batin, seperti ada pedang yang disiapkan di kepalanya. Dan itu merasa suatu yang mengerikan bahwa hidup ini menanti kematian. Tapi seorang filosof yaitu Prometheus, dia meyakini bahwa ada anugerah api, bahwa ada suatu yang bisa mengubah nasib manusia. Dengan pengetahuan ini, orang-orang mulai ada perubahan di dalam hidup. Dia tidak tertekan, tapi mulai ada satu kegembiraan sehingga dia melupakan satu yang menuju kematian ini. Dan dalam perkembangan selanjutnya kita melihat aliran-aliran yang ada di dunia, ajaran-ajaran yang ada di dunia. Pernah satu saat Leon Trotsky ini dia punya keyakinan bahwa manusia ini sebenarnya dia bisa berbuat yang terus menuju yang baik, perubahan lebih baik. Di dalam hidup dia menuju lebih kuat, tubuh lebih sehat, lebih cerdas, bahkan sampai tingkat Aristotle. Dan dengan demikian mereka menyangkal ada dosa. Untuk apa ada penebusan dosa? Untuk apa ada Tuhan? Karena inilah tokoh komunis. Dan selanjutnya kita terus berjalan. Filsafat ada di dalam dunia postmodern dengan satu prinsip yang jelas bahwa tidak ada kebenaran universal. Dan kita tahu ciri-ciri posmo, semua boleh berpendapat dan itu ada suatu kebenaran. Dunia pendidikan contohnya, apa bedanya orang nakal? Apakah itu karakter? Tapi seringkali katakan kalau anak nakal itu sebetulnya anak yang kreatif. Pendapat bisa berbeda. Dan seringkali dengan demikian selalu mengabaikan apa itu dosa. Yang penting jalani semuanya. Dan absolut kebenaran tunggal dilawan. Akhir-akhir ini kita melihat perkembangan medsos, perkembangan internet, perkembangan digital begitu cepat masuk revolusi industri 4.0, mungkin sampai 5.0. Kita melihat ciri-ciri yang terjadi adalah di dalam post-truth. Dan kita tahu bahwa post-truth inilah kebohongan menyamar menjadi kebenaran. Hoax ada di mana-mana. Di dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia medis. Tidak tahu mana yang fakta, mana yang fiksi, mana yang benar, mana yang salah. Terombang-ambing dengan kekacauan. Medsos begitu banyak sehingga kita seringkali mengabaikan satu hal yang penting. Malam ini mungkin di antara saudara yang tidak menyadari betapa
bahayanya dosa, betapa tragisnya manusia yang berdosa, betapa hebatnya hukuman karena manusia yang berdosa. Maka orang yang begitu menyadari akan dosanya akan lebih mudah menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bagaikan sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma, diberikan dengan tak terduga, dan itu kalau diterima suatu yang membuat sukacita. Ada orang yang ada di dalam Alkitab berteriak-teriak pada waktu ada di dunia yang penuh api kesengsaraan. Dia berteriak-teriak, "Bapa Abraham, beri aku satu tetes air saja." Kalau dia dapat satu tetes air saja, dia sudah melegakan seluruhnya. Padahal pada waktu dia ada di dunia, mungkin dia bisa minum sepuas-puasnya banyak air, tapi kehilangan kasih karunia. Malam ini kita akan melihat bahwa ada kasih Kristus yang mengubahkan kita masing-masing. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan demikian, ayat 1. Sebab itu kita telah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya berdosa, Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya. Di ayat-ayat selanjutnya Paulus menegaskan, oleh karena satu orang berdosa, namanya Adam, maka semua manusia berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam kehilangan kemuliaan Allah, manusia yang berdosa dihukum oleh Allah, yaitu mati, maut adanya. Tapi kita melihat bahwa penyataan yang ada di Alkitab, mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, inti beritanya adalah kasih karunia yang ada pada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus memiliki satu identitas dan karakteristik. Allah adalah kasih. Manusia yang berdosa, apa yang diperbuat oleh Allah? Kita melihat kisah Adam di Taman Eden, bahwa pada waktu Adam berdosa, Allah mencari Adam karena dia adalah kasih. Satu saat waktu perjalanan saya dari Bogor ke Jakarta naik kereta api, di depan saya ada mas-mas yang bawa buku. Saya pengen baca, waktu itu masih mahasiswa. Saya tanya, "Mas, tolong saya pinjam bukunya." Ternyata pada waktu saya baca, bukunya rupanya buku perbandingan agama. Dan dalam buku itu
dinyatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu tidak maha tahu. Apa buktinya Allahnya orang Kristen tidak maha tahu? Buktinya pada waktu Adam di Taman Eden saat terlanjang berdosa, Allah katakan, "Adam, di manakah engkau?" Berarti dia tidak maha tahu. Waktu itu saya baru terima Yesus, baru bertobat, belum ikut KTBK, pasti belum bisa menjawab. Tapi ini tidak benar. Akhirnya saya baca Alkitab. Setelah berulang-ulang saya baca Alkitab, akhirnya ketemu bahwa Allahnya orang Kristen bukannya tidak maha tahu, tapi Allahnya orang Kristen itu maha kasih. Sehingga pada waktu Adam berdosa, Bapa menunjukkan kasihnya pada orang yang berdosa. Dia mencari. Ada seorang hamba Tuhan, dia katakan di sekolah Alkitabnya, dia tanya pada siswa-siswa Alkitab ini, coba kamu tunjukkan ekspresi pada waktu Adam berdosa, bagaimana ekspresi Allah waktu itu. Maka muncul satu siswa Alkitab, sekolah Alkitab ini, dia katakan, ya saya mau tunjukkan pada waktu Adam berdosa, dia dengan mata melotot, dia teriak, "Adam, di mana engkau?" Lalu sebelahnya, coba kamu sekarang ekspresikan waktu Adam berdosa, Allah bagaimana ekspresinya. Lalu yang kedua, dia berdiri dan dia tunjukkan ekspresi Allah. Dia tunjukkan, "Adam, kenapa kamu berdosa ini? Di mana kamu sekarang?" Ya, menyesal. Dan ekspresi ditunjukkan berapa anak sekolah Alkitab. Muncul satu siswi, dan waktu itu dia tunjukkan ekspresi Allah waktu melihat Adam yang berdosa. Dia katakan begini, "Adam, di mana engkau?" Dengan cucuran air mata. Dan sang guru, dia katakan, "Kamu anak yang tahu hati Bapa di surga. Allah Bapa sungguh mengasihi orang yang berdosa. Anda mungkin sudah mencari cara bagaimana menyelesaikan dosamu. Ada Bapa di surga yang penuh kasih." Dan waktu di dalam perjanjian lama, Allah tunjukkan bagaimana Nuh diselamatkan di antara orang yang durhaka. Allah menyediakan bahtera. Bagaimana umat Israel diselamatkan oleh persembahan kambing domba, karena Allah akan menunjukkan satu Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Maka kita melihat kasih yang sungguh dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih harus ada buktinya bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Allah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib, memberikan darahnya sebagai penebusan, pengganti dosa kita. Kasih Kristus adalah fakta nyata. Bapa yang mengasihi kita, anak diutus Bapa untuk menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Maka Yesus hadir di dunia ini sesuai nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya katakan, pemberontakan kita
yang dipikul Yesus di kayu salib. Kejahatan kita yang dipikul Yesus di kayu salib. Dosa-dosa kita yang dipikul Yesus di kayu salib. Maka oleh pilu-pilunya orang yang percaya disembuhkan. Dan kita melihat Yesus datang ke dunia ini menunjukkan kasih Allah bagi kita. Yesus bersama-sama orang-orang yang berdosa yang datang. Ada wanita yang berzina, harusnya dihukum oleh batu dan mereka melempari batu supaya mati. Tapi pada waktu datang pada Yesus, Yesus tundukkan di bawah tanah dan Tuhan Yesus katakan, aku tidak menghukum kamu, jangan berbuat dosa lagi. Orang yang diolok-olok, disingkirkan orang, bahwa ini orang yang berdosa, karena itu dia kena kutuk kusta. Tapi pada waktu dia datang pada Yesus, disembuhkan kustanya. Banyak orang yang dianggap berdosa, orang pemungut cukai seperti Sakeus, dia undang dia supaya turun. Yesus masuk ke rumahnya untuk datang, untuk mengasihi. Ini satu kasih yang dinyatakan. Saudara, di dunia ini kasih yang agape sulit dilakukan oleh manusia. Hanya seorang yang namanya Yesus. Dan kita melihat bahwa kasih yang selanjutnya saat Yesus bangkit dan naik ke surga, maka dikatakan firman Tuhan, Bapa mengutus Roh Kudus. Dan tadi kita sudah baca bahwa Roh Kudus itu kasih yang dicurahkan untuk kita semuanya. Karena Roh Kudus sudah diberikan bagi orang yang percaya. Roh Kudus dicurahkan menunjukkan kasih Allah Roh Kudus bagi setiap orang yang menerimanya. Dan ini telah diterima di dalam iman pada Yesus Kristus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus semuanya mengasihi kita semuanya. Di dalam diri orang yang berdosa, kita ditebus oleh darah Yesus. Kita dikasihi oleh Bapa. Kita dicurahkan Roh Kudus bagi kita masing-masing. Lalu kasih yang bagaimana yang akan mengubahkan kita saat ini? Yang terlihat di sini bahwa kasih di dalam Yesus Kristus, yaitu kasih yang mengubahkan dari hukuman menjadi pembebasan, perdamaian, dan pembenaran oleh Yesus Kristus. Kita melihat bahwa hukuman itu ada di dalam orang yang berdosa. Kita tahu orang yang berdosa tidak memiliki harapan akan hidup yang kekal. Orang yang berdosa sering menyalahkan dirinya sendiri. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Bisa dan noda ku bawa berlari-berlari. Katanya ingin hidup 1000 tahun lagi. Khairil Anwar tentang aku. Tapi minimal banyak orang yang menyadari bahwa karena dosa tidak bisa lepas dari hukuman. Minimal kalau dia tidak ada hukuman fisik, akan ada hukuman batiniah, hukuman yang berat. Tidak ada damai sejahtera, sukacita, kebebasan batiniah. Dan hukuman ini adalah murka Allah yang ada di dalam orang-orang yang berdosa. Yesus mengubahkan itu. Jadi perdamaian dengan Allah.
Dikatakan di sini pada waktu kita masih setuju dengan Allah, kita orang-orang durhaka, Yesus mati bagi orang-orang durhaka dan didamaikan dengan Allah. Perdamaian dengan Allah membuat hati yang damai. Perdamaian dengan Allah membuat relasi dengan Allah baik dan ada sukacita. Permusuhan selalu konflik, tidak akan banyak sukacita. Ada seorang ibu yang kena kanker payudara. Satu saat saya dengan Mbak Yuli tahu-tahu Roh Kudus memberitahu, coba datang ke sana. Ternyata benar, waktu didatangi dia ada kebencian dengan saudaranya, dendam karena pernah disakiti hati dan akhirnya kena kanker. Dan waktu itu katakan ada pengampunan, ada perdamaian seperti Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa. Dan hukuman diubahkan dengan pengampunan. Dan inilah kasih Kristus yang mengubahkan kita. Itu sebabnya Anda yang ada dalam Yesus Kristus perlu diselidiki, apakah saya masih ada perseteruan dengan sesama? Apakah saya masih ada kebencian, ada konflik yang membuat relasi dengan Kristus juga konflik? Inilah kasih Kristus yang bagi kita orang-orang yang dibebaskan. Kita akan melihat kasih Kristus bahwa dari manusia yang debu menjadi manusia yang roh. Kita tahu bahwa Yesus datang dan dia menebus dosa kita di kayu salib. Tapi karena kedatangan Roh Allah akan mendiami setiap orang yang percaya, maka pada waktu manusia dipulihkan di dalam Yesus Kristus, Roh Allah hadir mendiami hatinya. Nikodemus mengenal ini karena Yesus Kristus katakan, kalau kamu mau melihat, kamu masuk kerajaan Allah, harus dilahirkan dari Roh Allah. Pada waktu dia percaya Yesus, maka Roh Allah ada di dalam hidupnya. Maka dia dilahirkan baru, diciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan dia menjadi manusia roh, di dalam rohani, manusia yang dihembusi oleh Roh Kristus. Dia datang dari mana, pergi dari mana, kamu tidak tahu, kata Yesus, tapi kamu mendengar dan kamu bisa merasakan itu. Itulah orang yang dilahirkan dari Roh. Yesus datang untuk mengubahkan. Kalau Anda menjadi manusia yang terbuat dari debu saja, seperti Adam sebelum dihembusi Roh Allah, maka Allah pada waktu menghukum Adam yang berdosa, hukuman yang paling mengerikan adalah kamu dari debu akan kembali kepada debu. Kalau dari debu kembali pada debu, maka dia menjadi materi. Dia tidak menjadi makhluk hidup. Maka kalau dia terus tanpa Roh Allah, dia menjadi debu, kembali pada debu. Tetapi Yesus datang ke dunia ini mengubahkan manusia yang berdosa tanpa Roh Kristus. Kalau kita percaya pada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus, kita undang Roh Kristus masuk dalam hidup saya. Maka kita adalah menjadi manusia baru di dalam Roh Kristus. Maka dengan demikian kesimpulan kita manusia yang ada dalam Kristus Yesus, bahwa kasih Kristus mengubahkan.
yang mati, yang maut, menjadi hidup yang kekal. Manusia ingin hidup 1000 tahun lagi. Manusia ingin hidup kekal. Manusia pengen awet muda. Semua fasilitas di dunia ini diinginkan oleh manusia. Ada food supplement, ada macam-macam obat-obat kimia yang menginginkan kalau bisa saya tetap sehat. Di tempat-tempat kebugaran dia pelatih seperti anak muda. Sekalipun saya berumur 80 tahun, dia merasa bangga kalau dia kuat. Itu sebabnya tidak heran ada bapak-bapak yang umur 70 tahun masih nikah lagi. Kenapa? Dia merasa ingin kuat, merasa ingin hebat seperti anak muda. Kalau bisa tidak mati-mati. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya pengen hidup kekal. Yesus Kristus kasih-Nya memberikan perubahan ini, mentransforming bahwa ada perubahan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, dari maut menuju hidup yang kekal. Itu kasih karunia yang luar biasa. Saudara, kasih Allah begitu hebat bagi kita masing-masing. Ada seorang ibu yang baru-baru ini menceritakan bahwa pada waktu dia hamil, di dalam kandungan, bayi yang ada di dalam kandungan janin ini ternyata di USG didiagnosis oleh dokter kebidanan. Kita melihat bahwa ternyata bayinya cacat, ada cacat di jantungnya. 2 dokter menganjurkan, sudah Bu, digugurkan saja. Tapi 1 dokter katakan, jangan Bu. Dan 2 opini ini, ibu ini harus pilih mana yang harus diambil. Tapi kasih ibu, dia tetap akhirnya merawat bayi ini sampai sekarang. Sudah berumur sekian tahun, memang lahir dengan cacat. Kenapa ibu ini demikian? Sesungguhnya karena dia mengasihi. Terlebih Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita lahir sudah berdosa. Mestinya Allah bisa menghabisin orang berdosa. Tapi karena kasih-Nya ada satu solusi. Sekalipun berdosa, Yesus sudah mati bagi orang yang berdosa. Yesus sudah mati bagi orang yang durhaka. Yesus sudah mati bagi orang yang memberontak, yang melawan Allah. Yesus mengasihi seperti dikatakan di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka yang menyalibkan Yesus, Yesus tetap mengasihi. Maka Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang banyak yang menyalibkan Yesus, mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Bagaimana ini? Petrus katakan, Yesus yang kamu salibkan itu jadikan Allah Tuhan dan Kristus. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Itu sebabnya kita akan menerima kasih karunia Allah ini kalau kita bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang lama, meninggalkan keyakinan bahwa engkau bisa selamat karena usahamu, meninggalkan keyakinan saya dengan berbuat baik saya akan diselamatkan. Biarlah kita kembali kepada Bapa yang penuh kasih, bertobat pada Bapa,
dan percaya Yesus yang diutus, yang sudah mati di kayu salib, menanggung dosa saya. Dia adalah Mesias. Kalau saya percaya, saya memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya, dosa saya sudah dipikul Yesus di kayu salib. Saya menjadi orang benar, orang yang bebas, menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang kudus, karena Yesus sudah menyelesaikan hukuman untuk saya. Dan saatnya yang percaya pada Yesus Kristus menerima Roh Kudus supaya masuk dalam hatiku, menerima Roh Kudus supaya masuk dalam hatiku, dan biarlah terus diubahkan dalam Yesus Kristus. Kita akan terus meyakini ini, dan biarlah Roh-Mu yang hidup akan mengubah hidupku malam ini. Saudara yang ada di online atau onsite, saat ini silakan ambil keputusan. Jangan menolak seperti orang Farisi menolak Yesus, seperti orang-orang Yahudi menyangkal Yesus, membunuh, menyalibkan Yesus. Tapi saat ini biarlah kami mau terus saudara menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, karunia yang sungguh bermanfaat untuk setiap pribadi, bukan hanya di seberang sini, tapi kekekalan dan hidup yang ada di dunia ini. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kalau Anda terima di dalam Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, hidup penuh damai, dan hidup penuh penyembahan pada Allah. Ada relasi yang baik pada sesama, ada relasi yang baik dengan Bapa, dan kita terus mau katakan Roh-Mu yang. Saudara, saat ini adalah pilihan saudara. Siapkah menerima kasih karunia Kristus yang mengubahkan hidupmu? Mulai dengan membuka on camp, dan setiap anak-anak yang saat ini hadir, para mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi, pemuda, ambil keputusan, yaitu terima Yesus dan undang Roh Kristus masuk di dalam hatiku. Mulai dengan tangan diangkat atau dengan emot saudara, berikan lambaian tangan yang menerima Yesus saat ini. Silahkan ambil putusan sebelum kita berdoa, sebelum kita undang dia secara pribadi. Mungkin ada di antara saudara katakan, saya sudah Kristen lama, saya sudah tahu itu. Tapi malam ini, sudahkah engkau mengalami jamahan Roh Kristus masuk dalam hidupmu, menerima dia secara pribadi, menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Yang seringkali orang katakan, saya sudah dari kecil sekolah minggu, tapi belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saat ini Anda terima, pilih dengan iman, dengan iman, dengan iman. Ada berapa banyak orang yang angkat tangan malam ini? Saatnya yang belum ambil keputusan, jangan terlambat. Engkau akan mengalami satu transforming, perubahan hidup ini. Yang dulunya berdosa, kita akan hidup kudus. Yang dulunya cemas, khawatir, takut akan masa depan, di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang pasti. Yang dulunya tidak tahu
dia akan mati masuk neraka saat ini. Di dalam Yesus Kristus, hidup kekal menjadi bagian kita. Yang angkat tangan, yang menyusul, silahkan ambil putusan sungguh-sungguh. Dan semuanya dengan iman kita akan nyanyi lagu ini, maka Roh Kudus akan melawat Anda masing-masing. Yang angkat tangan semuanya berdoa saat ini dengan iman. Tirukan saya masing-masing yang ada di rumah, yang ada di sini, berdoa dengan iman. Katakan sesuai yang saya katakan, ikuti. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Tuhan Yesus, ampuni dan sucikan hatiku. Roh Kristus, bersamaku selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang angkat tangan silahkan. Ada link yang akan dibagikan untuk data. Dan sementara lagu ini dinyanyikan, silahkan mengisi link yang diberikan.